Saya lihat akan ada banyak kematian setelah Lebaran nanti. Dan ini bukan clickbait, ini adalah peringatan yang jika ini semua tidak kita jalankan, akan banyak sekali kematian. Maka tolong dengarkan konten saya ini sampai selesai dan pertimbangkan baik-baik. Dengarkan baik-baik dan sekali lagi dengarkan sampai selesai. Saya tidak pernah membuka konten saya tanpa opening yang biasa saya lakukan, tapi saya ingin membuka konten saya ini dengan satu pemandangan seperti sekarang ini. Mohon disaksikan. Sambil Anda menyaksikan foto yang saya tunjukkan ini, jika kalian semua berpikir ini adalah sampah atau ini adalah makanan yang dibakar, saya katakan itu keliru. Karena yang Anda saksikan ini adalah jasad manusia atau mayat korban COVID-19 yang ada di India. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini adalah jasad yang dibakar di sebuah lapangan yang ada di dekat rumah sakit karena krematorium dan kuburan sudah penuh. Bahkan jika mau dicari, silahkan googling atau cari di YouTube COVID-19 India dan buktikan kalau apa yang saya tunjukkan ini tidak hanya untuk menakut-nakuti saja. Saya tidak tahu apakah sudah banyak konten yang serupa dengan saya. Tujuan saya tidak menakut-nakuti, tetapi untuk menghindari semua ini untuk terjadi. Sebagai info, akhirnya India sejak pekan ini menjadi negara nomor 1 setelah Amerika. Atau mungkin saat ini mungkin sudah mengungguli Amerika ya. Sebagai negara dengan rekor kematian dan infeksi paling tinggi. Pekan ke belakang dan 2.300 orang meninggal dalam waktu tersebut. Ini membukukan 357 orang hari ini, 26, berarti 25 kemarin itu 348. Dan terus meningkat jumlah korban COVID-19 yang akhirnya terjadi karena adanya penumpukan massa saat sebuah festival yang terjadi 12 tahun sekali. Festival ini namanya Kumbh Mela dan ini berpusat di Sungai Gangga di Delhi, dan akhirnya festival yang didatangi oleh lebih dari 5 juta orang ini menimbulkan klaster-klaster terutama di Delhi yang paling parah. Festival ini 12 tahun yang lalu pada 2010 didatangi oleh 16 juta orang. Nah, kali ini mereka mungkin agak takut, tapi seharusnya mereka tidak datang sama sekali dan tetap datang, dan akhirnya orang-orang inilah penyebab meledaknya COVID-19 yang ada di India. Tentu saja ada juga satu kampanye politik sebelumnya, tapi yang dicurigai adalah adanya festival ini tadi. Nah, ini adalah sebuah peringatan untuk kita semua. Mengapa? Karena pertama, India tidak terlalu jauh dari Indonesia. Kedua, kita akan menghadapi mudik Lebaran yang 11-12 atau mungkin 11-13 ini serupa dengan festival Kumbh Mela ini tadi. Dan sebagai gambaran, yang terjadi di India saat ini adalah tabung oksigen menipis, krematorium dan kuburan penuh, dan varian baru dicurigai muncul. Varian ini nanti akan kita bahas di video yang lain. Konon katanya tidak bisa dideteksi dengan antigen atau apapun, dan sifatnya tidak ada batuk-batuk, tapi tiba-tiba badan ini terasa linu, badan terasa lemas, dan susah bernafas. Oke, saya akan selidiki lebih lanjut dan akan ada di konten berikutnya, tetapi sampai-sampai pemerintah India harus membatasi medsos mereka agar tidak terjadi kepanikan massal. Ini silahkan dicari langsung di YouTube. Jadi pemerintah India ternyata membatasi akses seperti Twitter
agar orang-orang yang menunjukkan satu hal yang membuat bangsa mereka ini ketakutan itu tidak bisa dilihat di dalam India. Tetapi beberapa itu bisa dilihat di luar India. Dan sebagai info, India yang sedianya mereka ini adalah negara termasuk negara yang dianggap sukses untuk menghadapi COVID-19. Bahkan mereka juga dengan vaksin yang berlebih, mereka berencana mengekspor vaksin mereka. Mereka akhirnya terpaksa saat ini mengimpor tabung gas oksigen dari negara-negara terdekat seperti Singapura dan negara-negara lainnya. Dan ini semua terjadi karena India lengah karena mereka menganggap di bulan Januari 2021 lalu kasus mereka sudah sangat rendah. Untuk kalian semua yang masih tetap ngotot bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi atau dianggap sebagai sebuah cara untuk menakut-nakuti orang lain. Nah, saksikan satu cuplikan ini, tapi saya tidak akan bisa menunjukkan videonya. Silahkan dicari sendiri videonya. Saya mungkin akan includekan linknya di bawah ini. Tetapi orang-orang ini pada dasarnya mereka mengatakan seperti apa yang saya katakan. Video pertama ini diambil dari seorang yang datang ke Kumbh Mela Festival ini dan dia mengatakan mereka pakai masker karena takut akan didenda. Kalau tidak ada yang mendenda, lebih kuat daripada virus tersebut. Kayak pernah dengar kan tetangga kalian atau siapa? Kalau ternyata orang terdekat kalian atau relasi kalian belum ada yang meninggal karena COVID-19, hal tersebut saya pahami. Tetapi kalau kalian melihat apa yang saya lihat dan bisa kalian lihat di YouTube dengan kata kunci India COVID-19 2021 dan kalian masih tetap ngeyel, saya sih nggak bisa pikir lagi apa yang membuat kalian ngeyel. Nah, tapi saya di sini sekali lagi tidak menakut-nakuti. Saya akan membukakan kartu apa yang akan terjadi, kematian yang saya lihat nanti jika ternyata sebagian besar warga Indonesia nekat untuk mudik lebaran di 2021. Sebelum saya mulai, saya tegaskan saya bukan buzzernya pemerintah. Saya tidak punya kepentingan apa-apa selain kepedulian saya sebagai sesama manusia untuk menghalangi satu hal yang buruk yang akan terjadi. Toh jika ini terjadi, saya ada di antara kalian semua. Dan kita semua pasti akan kena akibatnya. Kalau kalian menanyakan kenapa masyarakat kecil nggak boleh ada nikahan, sedangkan mungkin Pak Halilintar dan Aurel boleh mengadakan itu sampai dihadiri Pak Jokowi. Kenapa ada boleh
kampanye pilkada di daerah-daerah. Saya tidak akan membahas hal tersebut, oke? Tapi yang saya harap tidak kita lakukan adalah mudik di tahun 2021 ini nanti. Dan jika tetap ngotot melakukan, ini yang akan terjadi. Silakan stop di sini kalau tidak percaya. Tapi kalau memang ingin membantu saya membuat ramalan saya ini gagal, dengarkan sampai akhir. Oke, yang pertama yang akan saya lihat, ini semua akan terjadi sangat senyap. Saat itu terjadi, kita akan kaget. Tiba-tiba saja nanti rumah sakit sudah penuh. Tempat tidur cadangan sudah habis. Dan dokter-dokter akan dipanggil dari liburan mereka untuk datang dan merawat jumlah kasus yang melonjak pesat. Tidak hanya ratusan, ini akan ribuan orang meninggal. Bahkan jika tidak ditangani dengan tepat, mungkin sampai akhir tahun kita takutkan akan menyentuh jutaan orang. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena di India sudah terjadi. Dan ini sudah dekat sekali. Dan India ini adalah negara yang tertutup. Di antara mereka ini tidak mungkin ada orang masuk ke situ membawa virus baru. Artinya virus tersebut bermutasi di antara mereka. Sehingga nanti kita tidak akan tahu. Saat kita sedang mempersiapkan opor ayam, gulai, dan semuanya untuk lebaran kita nanti, ternyata virus-virus itu tadi bermutasi dan siap untuk memusnahkan kita. Yang saya lihat lagi nanti akhirnya akan terjadi PSBB. Akan terjadi pembatasan sosial berskala besar untuk ke entah sekian kalinya, tapi kali ini mungkin akan lebih mendekati lockdown. Akan beberapa hari dilakukan dan ternyata hal ini pun tidak akan bisa mencegah terjadinya klaster dari arus balik yang terjadi saat arus mudik terjadi di lebaran nanti. Dan dari situ saya yakin-yakinnya jika ini tetap akan terjadi, varian baru itu akan mendarat di Indonesia. Entah kenapa, wallahu alam, mutasi baru seperti yang ada di India atau mungkin lebih akan ada di Indonesia. Dan saat ini terjadi mungkin orang-orang akan berspekulasi, ya sudahlah kita orang Indonesia akan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bisa bohong saat nanti kasus meningkat. Saat nanti ternyata kematian juga meningkat dan semua orang menjadi ketakutan. Dan sesuatu yang akan sangat mematahkan hati kita adalah mereka akan merenggut orang tua kita pertama-tama. Orang tua yang kita perjuangkan datang ratusan ribuan kilometer untuk pulang dan sungkem di kaki mereka. Ini akan menjadi lebaran terakhir mereka. Dan yang saya lihat lagi nanti di sini adalah ekonomi ini akan jatuh. Dan semua orang akan rush pergi ke minimarket dan supermarket. Semua orang tiba-tiba akan menjadi ketakutan. Dan saat ini terjadi, uang akan dipegang. Dan tidak akan terjadi transaksi apa-apa. Dan akan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian akan kelaparan. Karena kebingungan saat apapun yang mereka jadikan tumpuan pekerjaan itu hilang. THR, oh jangan khawatir Ferguson, udah habis buat mudik. Nah ini yang saya lihat. Dan saya rasa ini mungkin yang akan terjadi, sangat besar kemungkinan terjadi jika masih nekat akan mudik. Dan rekor kematian akan meningkat sangat tinggi. Sehingga mungkin saja akan memecahkan rekor baru. Ternyata ramalan saya tentang kecelakaan mudik itu bukan seberapa. Yang lebih tinggi adalah rekor klaster setelah terjadinya arus balik. Dan ini tidak bisa dihindari. Mungkin yang terjadi nanti di akhir saya ramalkan bahwa pemerintah mungkin bahkan akan menghalangi orang kembali ke Jakarta karena mengingat takutnya hal ini akan terjadi. Dan kemudian kita akan kembali setahun yang lalu saat jalan menjadi sepi. Saat semua toko tutup. Saat kita bahkan tidak work from home, tapi doing nothing at home. Dan kita akan ketakutan. Ketakutan akan apakah tetangga kita terkena. Apakah diri kita mungkin sudah terkena. Karena ini akan sangat mencekam. Dan ini saya pastikan akan terjadi. Sekali lagi terjadi, akan sangat mudah terjadi. Jika nanti mudik besar-besaran akan tetap nekat kalian lakukan. Dan kemudian saya akan melihat bahwa semua akan terjadi sangat cepat, vaksin juga akan dipercepat, dan semua usaha untuk bisa mengembalikan ini ke kondisi normal akan dilakukan, tapi itu semua sudah percuma. Karena ini bukan tentang vaksin lagi, ini tentang varian baru yang muncul, yang mungkin saja ini tidak akan bisa dihandle oleh vaksin yang saat ini ada. Ingat cerita saya tadi bahwa India
awalnya sedianya akan mengekspor vaksin mereka. For your info, ekspor itu artinya India ngirim ke negara lain. Tapi saat ini mereka ketakutan karena warga mereka meninggal setiap detiknya. Dan saya lihat lagi di sini bahwa klaster ternyata tidak hanya ada di Jakarta. Jakarta yang akan paling parah. Kota besar itu nomor 2. Tapi daerah-daerah mulai akan memerah lagi. Sedangkan Jakarta akan menghitam dengan klaster baru yang dibawa oleh arus balik dari orang-orang yang pulang mudik ini tadi. Dan ini tidak terhindar karena memang akhirnya ditambah oleh urbanisasi orang-orang daerah yang menganggap kalau Jakarta sudah kembali Lebaran tahun 2021 ini adalah lebaran terakhir orang tua kita. Apalagi lebaran terakhir anak kita. Apalagi lebaran terakhir kita sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.